Baik ibadah yang pertama, ibadah yang kedua, supaya jemaat diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Sekali lagi tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saudara, ada orang yang pernah nanya sama saya begini, dan saya percaya mungkin ini adalah sebagian pertanyaan saudara. Mungkin ya, saya tidak tahu. Ada orang berkata begini, Pak, saya bingung. Setelah saya jadi Kristen, atau setelah saya lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, setelah saya aktif melayani Tuhan, justru persoalan itu datang bertubi-tubi. Dulu Pak, ketika saya belum jadi Kristen, ketika saya belum percaya Yesus, rasanya semua aman-aman saja. Timbul rasa frustasi, timbul rasa kecewa, sampai berkata, Tuhan, ari saya teh salah naon? Saya itu salah apa? Selama 2, 3, 4 tahun terakhir saya melayani Tuhan, saya aktif, saya lebih sungguh-sungguh. Kenapa musibahnya makin bertambah-tambah? Saudara sekalian, orang bisa jadi kecewa karena hal itu. Karena orang pikir makin dekat sama Tuhan, makin setia sama Tuhan, persoalannya makin berkurang. Tapi justru sekarang makin bertambah-tambah. Saudara, saya percaya itu pertanyaan bukan pertanyaan orang itu saja, bukan pertanyaan saya, tapi pertanyaan saudara. Kalau saudara berkata, saya sih nggak ada masalah apa-apa kok, oke-oke aja. Saudara belum masalah, persoalan, malapetaka yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang, itu belum tentu adalah akibat kemarin. Bukan akibat yang saudara perbuat 1, 2, 3 tahun lalu. Bukan. Tapi mungkin semuanya itu merupakan akibat dari apa yang saudara lakukan dulu. Kita bisa berkata, Tuhan 5 tahun ini saya pelayanan. Saya juga bisa berkata, Tuhan, dari tahun 90 saya full time. Berarti sudah hampir 21 tahun. Tapi kenapa Tuhan masalah itu terjadi sekarang? Jebret. Sampai orang bisa jadi putus asa. Bukan orang, saya pun bisa putus asa. Setelah saya di sini, saya lihat ke belakang. Oh, mungkin ini tuh karma kalau kata orang sono. Akibat dari apa yang kita perbuat dulu. Jadi, kalau saudara di sini melakukan hal yang negatif, jangan saudara pikir tahun depan saudara ketiban suenya. Enggak, mungkin nanti. Nah, dengarkan baik-baik. Sebab satu kebenaran yang tidak mungkin bisa diganggu-gugat. Bukan rumus, aksioma, nggak bisa diganggu-gugat. Apa yang kita tabur, itu yang dituai. Pasti akan dituai. Berarti apa yang kita tuai adalah akibat dari apa yang kita. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya. Kalau kita menabur dalam hal yang negatif, masalah kedagingan bukan yang rohani, masalah yang negatif, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Dia akan menuai yang negatif. Terus, tetapi barang siapa menabur dalam roh, kalau dia menabur dalam hal yang positif, dalam perkara rohani, otomatis ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Tapi kalau orang ini tidak percaya Tuhan, lihat saja, dia menabur jelek. Saudara dengarkan, bunuh, berzina, apa segala macam. Selama dia belum percaya kepada Yesus, terjun dalam pelayanan, nggak kerasa tuh buahnya. Apa yang kita tabur di sini tidak akan dituai di sana. Oke? Apa yang kita tuai di sini belum tentu merupakan akibat kemarin saudara bikin. Padahal selama ini saya melayani Tuhan. Kenapa anakku melawan dan anakku memberontak? Nanti dulu. Semuanya bekas di sana. Semua bilang amin?